Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Arsalan. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 1245010 146. Oke, pada kesempatan kali ini atau pada pembahasan kali ini, di sini saya akan membahas tentang kawasan di Afrika Utara. Oke, kawasan di Afrika Utara. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu di mata kuliah sejarah kawasan kebudayaan Islam di Asia Tenggara yang diampu oleh dosen Dr. Haji Asep Ahmad Hidayat dan Pak Firman Maulana Nur. Oke, jadi hari ini itu kita akan membedah sebuah kawasan yang sangat kaya dari segi sejarah, budaya, dan geopolitiknya gitu kan, yaitu kawasan Afrika Utara. Namun sebelum masuk ke sana, mari kita lihat dulu gambaran besarnya. Afrika itu adalah benua terbesar kedua gitu kan, setelah benua Asia. Nah, mencangkup hampir 1/5 total daratan bumi gitu. Secara geografisnya juga benua ini dikelilingi oleh bentangan perairan yang besar. Yang pertama ada Samudra Atlantik di bagian barat. Terus ada Laut Mediterania di bagian utara. Terus ada di bagian timurnya itu ada Laut Merah dan Samudra Hindia. Nah, satu hal yang unik gitu teman-teman, benua Afrika ini juga terbelah dua oleh garis khatulistiwa. Sebagian besar wilayahnya itu beriklim tropis. Nah, topografinya juga didominasi gitu kan oleh daratan tinggi yang menjulang tajam gitu dari garis pantai, dengan rantai pegunungan yang ikonik dan di barat laut gitu kan, seperti pegunungan Atlas dan Hagar. Oke, bergerak ke bagian geologinya, salah satu fitur alam yang sangat paling menakjubkan gitu kan, di sini ada sistem celah Afrika Timur. Nah, pernahkah teman-teman gitu kan penasaran dari mana sih nama Afrika itu berasal? Nah, dari segi sejarah itu mencatat bahwa teori ini dulu masyarakat Yunani itu Yunani kuno gitu kan menyebutnya benua ini dengan nama Libya. Tetapi yang mempopulerkannya itu adalah bangsa Romawi dengan nama Afrika yang diduga kuat berakar gitu dari kata Latin. Kata Latinnya itu aprica gitu. Dalam penulisannya itu aprica. Oke. Yang bermakna itu cerah, atau kata lainnya itu dari orang-orang Yunani itu aprike gitu kan. Aprike, oke. Ada juga pendapat dari sejarawan gitu kan. Sejarawan yaitu Flavius Josephus yang menyatakan nama ini itu diambil dari nama Ever, salah satu cucu Nabi Ibrahim. Teori lain juga itu mengaitkannya dengan bahasa Mesir kuno lah. Bahasa Mesir kuno Afruika gitu kan. Africus yang berarti angin selatan gitu. Oke. Nah, sekarang kita lebih memfokuskan ya teman-teman kepada Afrika Utara. Kawasan ini itu membentang luas dari Maroko di ujung barat hingga ke Sudan di timur. Di sini juga ada Mesir yang posisinya itu sangat strategis gitu kan, karena wilayahnya itu menjembatani sekaligus dua benua gitu kan, melalui semenanjung Sinai di Asia. Nah, menurut standar PBB, kawasan Afrika Utara ini juga mencangkup 7 wilayah utama seperti Maroko, Aljazair, Tunisia,
Libya, Mesir dan Sudan gitu. Sahara Barat. Nah, Sahara Barat. Nah, secara geografis juga gitu kan teman-teman. Secara geografis kawasan ini juga dibagi lagi gitu menjadi 4 zona besar. Di mana salah satu yang paling terkenal itu ada zona Maghrib gitu. Secara umum lanskap Afrika Utara ini terbagi antara zona pegunungan Mediterania dan wilayah Gunung Sahara yang legendaris itu. Mediterania dan wilayah Gunung Sahara yang legendaris itu, jika disimpulkan ada 3 fitur geografis utama yang menjadi tulang punggung kawasan ini, yaitu Gunung Sahara, pegunungan Atlas, atau yang biasanya itu puncaknya itu bahkan tertutup oleh salju yang sangat tebal gitu kan, tebal. Dan satu lagi Sungai Nil gitu kan, Sungai Nil. Teman-teman, di kawasan yang didominasi gurun seperti ini, air itu adalah segalanya. Air itu menjadi faktor penentu sebuah kehidupan manusia dan adanya sebuah peradaban gitu kan. Nah, mari kita ambil contoh aja satu, Mesir gitu kan. Mesir itu karena sebagian besar wilayahnya itu adalah gurun yang sangat kering gitu. Sekitar 95% populasi Mesir itu terkonsentrasi di sepanjang lembah Sungai Nil dan deltanya. Fenomena serupa juga terjadi di seluruh Afrika Utara, di mana sekitar 90% penduduk itu memilih tinggal di kawasan yang subur, yang kurang lebih berjarak 200 mil dari garis tepi pantai gitu kan, dari garis pantai. Namun jangan salah, di balik permukaan tanah mereka yang sangat kering gitu kan, ada sesuatu yang menjadi sebuah keberkahan gitu kan, yang dimana Afrika Utara itu menyimpan kawasan ini juga menyimpan air mineral yang berharga gitu. Kita tahu gitu, Libya dan Aljazair itu merupakan salah satu negara atau salah satu kawasan yang disebut raksasanya minyak dan gas alam gitu. Tidak lupa dengan Maroko dan Tunisia yang memiliki cadangan fosfat yang sangat signifikan, yang berpengaruh kepada bagi industri global. Lalu siapa sih penduduk asli kawasan ini? Oke, kita lihat dari sejarahnya bahwa penduduk asli kawasan ini adalah mereka itu sering disebut suku Barbar atau suku Barbar gitu. Sekitar 10.000 sebelum Masehi itu wilayah timur ini gitu dihuni oleh suku Mesir kuno dan atau suku Nubia juga. Interaksi ribuan tahun yang akhirnya membentuk masyarakat yang heterogen, di mana saat itu etnis Arab dan bahasa Arab itu sangat dominan di situ. Bahkan ya agama Islam gitu, pada saat itu juga agama Islam, yang dimana mereka itu lebih dominan dominan kepada mazhab Malikiyah pada saat itu tuh. Nah, meskipun budaya Arab yang sangat dominan gitu kan, beberapa kelompok suku asli gitu, suku Berber gitu kan, mereka itu masih menjaga bahasa aslinya, menjaga tetap gigih mempertahankan identitasnya sebagai suku asli, dan mereka itu hidupnya itu secara tradisional, mengembala gitu kan. Nah, sebagai penutup teman-teman, keunikan geopolitik di Afrika Utara ini akhirnya memikat gitu perhatian dunia. Salah satunya itu dari negara Jepang, yang dimana pada April tahun 2004 Universitas
Tsukuba mendirikan sebuah lembaga akademis bernama Arena. Oke, bernama Arena. Lembaga ini tuh mengintegrasikan gitu kan ilmu humaniora dengan sains yang modern seperti biosains, lingkungan dan energi dan yang lainnya mungkin. Tujuan akhirnya itu adalah memberikan solusi praktis gitu, praktis atas tantangan ekonomi sosial dan pembangunan keberlanjutan yang dihadapi masyarakat Afrika Utara saat ini gitu. Nah, itulah gambaran singkat tentang kawasan Afrika Utara, teman-teman. Mengenai kawasan Afrika Utara ini kita banyak mengambil manfaatnya, bahwa Afrika Utara yang secara geografisnya mereka itu hidup di kawasan yang sangat kering, tetapi di balik itu juga mereka memiliki suatu keberkahan, bukan lain ya karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga video ini, penjelasan ini bermanfaat. Mohon maaf jikalau ada penjelasan yang kurang atau yang banyak salah ketika saya menyampaikannya. Mohon dimaklum, mohon dimaafkan. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.